Halo Bostizen di Santero Nusantara, salam sehat. Pada segmen Tax Rule kali ini saya akan menyampaikan peraturan terbaru PMK nomor 3 tahun 2022 ya. Aturan ini sangat ditunggu-tunggu oleh khalayak wajib pajak karena menentukan apakah insentif fiskal yang selama ini sudah kita peroleh itu lanjut atau tidak di tahun 2022 ini. Langsung saja simak video ini sampai dengan akhir dan subscribe ya, untuk tidak ketinggalan info-info pentingnya. Nah, PMK 3 tahun 2022 ini sudah berlaku sejak 25 Januari tahun 2022 ya. Dan sayangnya tidak semua insentif yang kita bisa manfaatkan tahun lalu bisa kita manfaatkan lagi di tahun 2022 ini. Insentif apa saja yang ada di tahun 2022 ini setidaknya untuk saat ini ya. Yang pertama adalah insentif PPh pasal 22 impor. Insentif ini diberikan terbatas hanya kepada wajib pajak yang KLU-nya sesuai dengan lampiran di PMK 3. Hanya sekitar 72 KLU saja. Untuk memperoleh insentif ini, wajib pajak harus menyampaikan permohonan SKB, tentunya melalui online kepada DJP. Dan ini penting karena insentif ini baru Anda peroleh ketika Anda sudah memperoleh SKB ya. Jadi SKB yang dulu-dulu sudah nggak berlaku, Anda harus mengajukan permohonan ulang. Begitu Anda dapat, Anda bisa dapat insentif mulai dari SKB terbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ini ya. Jadi nggak sampai akhir tahun. Dan tentunya setiap bulan Anda juga harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya. Berikutnya adalah insentif angsuran pajak penghasilan pasal 25. Anda bisa mendapatkan pengurangan pasal 25 sebesar 50%. Dengan syarat KLU Anda sesuai, yaitu sekitar 156 KLU yang disebutkan di PMK 3, dan Anda harus menyampaikan pemberitahuan ke KPP melalui DJP online. Karena insentif ini diberikan sejak Anda menyampaikan pemberitahuan itu sampai dengan masa Juni tahun 2022. Jadi sampai dengan saat ini insentifnya hanya diberikan selama setengah tahun ya. Oke, tak lupa juga Anda harus menyampaikan laporan realisasinya tiap bulan lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya. Dan insentif yang terakhir di PMK 3 ini adalah PPh final ditanggung pemerintah atas jasa konstruksi. Tapi tunggu dulu ya, tidak semua konstruksi dapat insentif ini. Hanya WP-WP yang penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ya, atau disingkat P3 PGAI. Jadi kalau Anda melakukan konstruksi yang tidak ada kaitannya dengan itu ya tidak dapat insentif ini gitu ya. Nah, untuk insentif ini yang menyampaikan laporan realisasi adalah pemotong pajaknya ya. Jadi ketika terutang PPh final itu ditanggung pemerintah. Jadi pemotong pajak yang seharusnya memotong itu dia tidak memotong, dan pemotong pajaklah yang harus menyampaikan laporan realisasinya. Dan PPh final yang ditanggung pemerintah itu
tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak dari sisi wajib pajak yang menerima insentif PPh final ya. Nah, tentunya saya ingatkan kembali lagi ya, untuk Anda segera untuk menyampaikan kembali permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan insentif pasal 25 ya, karena Anda baru bisa memanfaatkan insentif ini setelah menyampaikan hal tersebut ya. Tenang ya, itu semuanya dapat dilakukan secara online. Nah, lalu bagaimana dengan nasib PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Nah, ini sayang seribu sayang, di tahun 2022 ini pemerintah tidak memberikan insentif itu ya. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan untuk tahun 2022 ini pasal 21 pegawai atau karyawan secara teori nilainya akan semakin naik, terutama bagi mereka-mereka yang mendapatkan natura atau kenikmatan ya. Jadi mulai tahun pajak 2022 ini, dulunya natura atau kenikmatan yang diterima pegawai dulu itu adalah non-taxable, bukan objek pajak. Sedangkan mulai tahun ini itu menjadi taxable ya, atau menjadi objek pajak. Sehingga secara teori karyawan yang mendapatkan natura itu tentunya PPh pasal 21-nya menjadi lebih tinggi ya. Nah, natura atau kenikmatan itu apa ya? Segala fasilitas yang tidak dalam bentuk uang yang diterima oleh pegawai ya. Pengobatan gratis atau rumah gratis dan sebagainya ya. Kecuali natura yang dalam batasan tertentu dan juga sudah ditentukan memang bukan objek pajak. Dan satu lagi insentif yang terdampak adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Sayang juga bahwa insentif ini tidak lagi dapat kita manfaatkan ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman mencermati, sebenarnya di Undang-Undang HPP itu pemerintah sudah memberikan satu insentif sebenarnya bagi UMKM. Jadi mulai tahun pajak 2022 pemerintah memberikan aturan bagi orang pribadi pengusaha ya, yang selama ini menghitung PPh-nya itu dengan menggunakan PPh final UMKM, yaitu tarifnya 0%. Mulai tahun pajak 2022 ini dia tidak dikenai PPh sampai dengan peredaran bruto 500 juta ya. Jadi ini mungkin adalah sebagai gantinya dari PPh final ditanggung pemerintah. Nah, maksud dari penghasilan bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenai PPh adalah misalnya Toha bulan Januari omsetnya adalah 100 juta. Maka Toha tidak perlu membayar PPh final UMKM. Let's say kemudian di bulan Februari omsetnya adalah 200 juta. Secara kumulatif omsetnya Januari sampai dengan Februari adalah 300 juta ya. Jadi ini masih free, tidak perlu membayar pajak. Nah, kemudian misalnya ketika di Maret peredaran brutonya adalah 300 juta. Maka secara kumulatif Januari, Februari, Maret omset brutonya adalah 600 juta. Artinya sampai dengan 500 juta tidak kena pajak. Mulai bulan Maret Toha harus membayar PPh, yaitu hanya sebesar 100 juta
kali 0,5% ya. Jadi ini adalah sebagai ganti PPh final DTP, ada semacam PTKP ya bagi orang pribadi pengusaha ya. Dan ini teman-teman bisa langsung memanfaatkan mulai dari saat ini, dan Anda tidak perlu menyampaikan laporan realisasi ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, sebarkan bagi keluarga Anda, saudara, kolega, kerabat, dan semua. Dan seperti biasa, thank you.